Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Bahar Peci Miring atau Peci Miring Ahmad Bahar. Saya doakan teman-teman dan sahabat sekalian sehat selalu, bahagia selalu, sejahtera selalu, dan yang paling penting hutangnya segera lunas. Kenapa saya sampaikan hutangnya segera lunas? Karena banyak informasi yang saya dapat, katanya teman-teman, sobat-sobat banyak yang terlilit utang, ada utang pinjol dan utang lainnya. Jadi saya doakan moga-moga semua persoalan hidup bisa cepat-cepat terselesaikan. Baiklah, saya akan menyampaikan lapor ke Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi setelah saya menonton podcastnya Pak Susno Duaji, saya jadi ingat masalah yang terjadi dalam diri saya. Untuk itu saya perlu lapor kepada Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kenapa perlu lapor? Karena kebetulan Polri habis babak belur setelah terjadi peristiwa Verdi Sambo, setelah terjadi peristiwa Kanjuruhan, di mana melibatkan sekian banyak orang anggota yang menjadi salah satu penyebab atau diduga salah satu penyebab meninggalnya 130-an lebih warga masyarakat akibat peristiwa Kanjuruhan. Dan yang paling fenomenal terakhir, seorang bintang 2, perwira bintang 2 yang diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur kemudian ditangkap oleh Propam Mabes Polri. Jadi itulah peristiwa-peristiwa besarnya. Nah, saya akan melaporkan peristiwa ecek-ecek yang pernah saya alami. Tujuannya tidak lain agar kelak Polri berbenahnya benar-benar sampai ke akar-akarnya. Akarnya Polri apa? Salah satunya saya lihat di dialognya antara Pak Susno Duaji dan Alvin Lim dengan judul Wajah Hukum Kita. Nah, ini Pak Sigit, Pak Kapolri, saya melaporkan. Jadi ini sekedar semacam pengetahuan saja agar kondisi seperti ini bisa nyampe ke tangan Pak Kapolri. Jadi kalau konsepnya atau tagline-nya itu presisi, maka saya kira masih ada teman-teman di bawah yang tidak presisi. Salah satunya yang saya alami, dan ini saat situasinya Pak Kapolrinya Pak Sigit ini. Artinya ini peristiwa yang terjadi sangat di bawah. Tetapi ini saya kira jangan sampai dijadikan semacam budaya lah. Budaya sehingga kalau ini terus seperti ini, Polri kita, ya mohon maaf, siapapun Kapolrinya ya akan sama saja gitu. Jadi begini Pak Jenderal, saya pernah tertipu, nilainya nggak terlalu besar, hanya 95 juta oleh seseorang, kebetulan haji, kaitannya dengan ya pembelian jual beli rumah, yang inti
singkatnya saya ditipu senilai 95 juta rupiah. Saya lapor ke salah satu Polres dengan di BAP dan bolak-balik dibikinkan ya laporan itu, dan sudah dibuatkan surat ya pemanggilan kepada orang yang diduga melakukan penipuan itu. Tetapi selama proses pembuatan BAP itu adalah mulai bisik-bisik, wah lah ini orangnya jauh nih dari sini nih. Kira-kira kalau perjalanan ke tempat untuk mencari orangnya itu kira-kira 4 jam lah. Wah ini ada butuh biaya ini kalau yang seperti ini. Pemahaman saya kalau lapor semacam itu ya polisi lah yang bergerak, yang mencari. Tapi dalam perkembangannya bahkan ternyata saya sendiri yang disuruh mencari. Saya disuruh mencari penipunya itu, dan saya bolak-balik ke satu kota, dan lumayan tuh 4 jam. Memang menghabiskan uang juga. Jadi oleh penyidik dibilang, nanti Pak kalau sudah ketemu orangnya Bapak hubungi kami akan meluncur ke sana. Saya sebenarnya juga ketawa gitu. Ini yang bodoh ini saya apa siapa? Kita lapor kita sendiri suruh nyari gitu. Itu satu. Terus adik itu ada persoalan disinggung-singgung, disindir-sindir. Harus ada uangnya nih Pak. Kalau enggak susah kita jalan. Ya mungkin saya paham lah ya. Paham. Artinya begini. Kalaulah itu benar-benar sudah bisa ditangkap di ini, saya pasti juga lah barangkali ada ucapan terima kasih. Lah ini belum apa-apa sudah dimintain, kan repot lah urusan kalau kayak ini. Ini baru terjadi ke orang seperti saya yang ya boleh dibilang agak, kalau dibilang pinter enggak, tapi ngerti lah. Saya orang ngerti gitu. Nah saya bayangkan kalau masyarakat biasa yang di pelosok-pelosok, bagaimana nasib mereka lapor dengan cara seperti ini. Jadi saya melapor ke Pak Jenderal. Saya kira di bawah ini kondisi seperti ini masih marak Pak Jenderal. Jadi nggak bisa dibiarkan terus menerus, dan harus tegas lah. Jadi jangan hanya omongan, tetapi tindakan ke lapangan itu harus tegas. Atau jangan nunggu diviralin dulu. Gimana kalau harus diviralin dulu baru ada tindakan, kan lucu juga gitu. Itu kasus yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya ada persoalan dengan saya ambil rental mobil, kemudian ada kawan yang menipu, mobilnya dibawa kemudian digadekan. Hanya kebetulan mobil itu ada GPS-nya, sehingga ketahuan dia posisi di mana. Suatu kali saya mencari mobil itu di suatu kota, ya saya sebutlah kota Solo lah. Dan kebetulan mobil saya temukan karena ada GPS-nya. Tidak jauh dari Polres dan juga tidak jauh dari terminal. Tetapi begitu saya lapor di SPKT itu, jadi posisinya pagi-pagi subuh jam 4-an itu, saya udah menemukan mobil itu. Tetapi oleh SPKT dibilang saya harus balik lagi ke kota saya, kira-kira perjalanan 7 jam, untuk membuat laporan, punya surat, sehingga baru bisa bergerak. Lah ini kan lucu. Mobil posisinya sudah ketahuan, tinggal didatangi, kemudian tinggal disita atau bagaimana. Nah kok masih minta surat kehilangan atau surat laporan polisi dari kota saya, di mana dari kota Solo ke kota saya itu kira-kira 7-8 jam. Nah kalau saya balik terus ke situ lagi, kan mobil sudah hilang, itu sudah pindah itu. Oke. Jadi saya kira hal-hal yang seperti ini masih terjadilah di lapangan. Jadi kita lapor tidak ditanggapi, jadi ada semacam dipersulit gitu. Dipersulitnya apa? Lah masa kita harus balik dulu ke kota di mana kita kota kami tinggal gitu, kan lucu. Sementara barang benar-benar sudah saya tahu, saya lihat. Ya tapi inilah kejadiannya, dan itu terjadi di Polres Solo. Saya nggak
nggak tahu mana yang salah kalau dalam kondisi ini. Saya yang salah atau saya bodoh nggak bawa dulu laporan kehilangan dan lain-lain. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga saya kira ini persoalan yang terkait dengan sekarang lagi rame-rame ijazah palsu atau rame-rame soal buku yang terkait dengan bukunya Bambang Tri Undercover. Nah, kalau buku saya 2 kali nih berurusan soal buku. Tahun 2009 dulu, ini memang bukan eranya Pak Sigit, tetapi era Kapolri yang lain. Jadi saya waktu itu menulis sebuah buku dengan judul Polisi Dilarang Kaya. Tetapi sebelum launching saya membuat undangan kepada pimpinan Polri saat itu, tapi ditanggapinya bukan dengan hadir dalam acara, tetapi ditanggapinya dengan buku itu diminta untuk tidak diedarkan. Dan akhirnya bernegosiasi hampir 7 hari kita bolak-balik ke Mabes. Akhirnya buku itu memang dibeli semuanya dan akhirnya tentu tidak bisa diedarkan kan. Jadi niat baik kami untuk membuka satu persoalan bahwa ada rekening gendut, polisi dilarang kaya dan lain-lain itu saya sebenarnya agak kecewa berat saat itu. Tapi saya nggak punya kapasitas dan saya masih mau berpikir panjang. Tapi sekarang perlu saya sampaikan supaya ke depan hal seperti itu tidak terjadi. Yang berikutnya soal buku juga terjadi di 2019 kemarin. Saya membuat buku tentang Capres dan saya menulis tokohnya Pak Jokowi dengan pasangannya atau wakilnya salah satu orang terbaik di Polri. Tetapi ini mirip kejadiannya dengan peristiwa tahun 2009. Jadi saat itu memang ini bukan di eranya Pak Listio Sigit, tapi saya kira hal-hal semacam ini tidak bolehlah terjadi. Jadi menutup suara warga yang berpendapat, bernarasi, dan akhirnya tidak bisa dibaca oleh masyarakat. Jadi saya menulis judul bukunya Ketika Negara Memanggil Jokowi ... Nah, titik-titiknya ini adalah salah satu perwira polisi terbaik saat itu. Tetapi begitu kita launching di satu tempat, kemudian kita dicari-cari, bukunya juga dicari-cari. Intinya buku itu tidak boleh beredar di masyarakat. Nah, yang begini-begini kan sebenarnya kurang bagus kan. Pihak aparat kepolisian yang punya kuasa memang sih tidak melarangnya, itu tidak keras gitu, tetapi dinegosiasi dan akhirnya buku kita dibeli semua dan tidak boleh beredar. Cara-cara ini saya sebenarnya tidak ikhlas, maksud saya gitu. Masa kebebasan berpendapat kemudian tidak dijamin, padahal ini kan kita tahu hak asasi kita, hak asasi manusia itu menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Menulis buku adalah kebebasan berpendapat. Jadi ini saya kira saat itu memang nego terakhirnya dengan salah satu perwira bintang 2, jenderal. Ya sekali lagi saya sebenarnya tidak ikhlas, tapi ya bagaimana saat itu kita dalam posisi yang waktu udah mepet dan lain-lain, kalau mau bikin buku lagi ya butuh waktu kan gitu. Jadi gitu Pak Jenderal Sigit Listio Prabowo, saya melapor demi untuk perbaikan di institusi Polri. Kalau 2 kasus tadi soal ditipu 95 juta, kemudian soal mobil hilang kami temukan tidak bisa diurus sama polisi, saya kira
kayak gitu juga harus dijadikan apa ya? Ini masih budaya lah Pak Jenderal, di bawah itu budaya semacam ini. Jadi budaya korupsi, maksud saya meminta atau nyindir-nyindir ya. Kita kan lama-lama risih juga, kita punya persoalan disindir-sindir begitu kan. Ya walaupun sampai hari ini pun untuk yang kasus untuk yang kasus penipuan tadi belum bisa berlanjut karena apa? Ya itu tadi, saya harus disuruh nyari dulu sendiri. Kalau sudah ketemu orangnya baru diambil atau diambil oleh petugas. Karena sudah ada surat perintah membawa. Nah, kalau andaikan surat perintah yang membawa saya kan lucu. Kan harus polisi yang bisa punya diskresi seperti itu. Jadi gimana ya Pak Jenderal, hal-hal semacam ini kira-kira Bapak masih mampu nggak untuk memberantas hal-hal seperti ini? Tapi saya kok yakin Pak Jenderal kita ini, Pak Kapolri ini, saya masih punya keyakinan dan saya masih punya harapan bahwa Pak Jenderal masih mampu menjalankan tugas ini, termasuk untuk urusan-urusan yang lebih besar dari apa yang saya alami. Saya kira begitu. Moga-moga Polri makin jaya, Polri makin presisi, Polri makin dipercaya oleh masyarakat. Kita tahu tidak lama lagi ada tahun politik di mana kerja berat Polri juga akan menjadi pertaruhan demokrasi kita. Saya Peci Miring Ahmad Bahar, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.